Iya, siap. Suaramu Iya. terdengarkan. Iya, siap. Akhirnya apa yang kita sampaikan terdengar juga dan disaksikan oleh pasukan anak mut'ah. Siapa lagi kalau bukan Bantri Channel? Kalau yang ini dia bernama Teddy, orangnya manis tapi jarang mandi. Kalau dia mandi ikan pada mati, karena sangat telurnya sebulan tak bercuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi oleng-oleng semua, sahabat. Ini orang oleng semua yang kita bahas ya, sahabat ya. Jadi mereka ini sangat bangga, senang sekali ketika kita bahas gitu. Mereka impiannya adalah kita bahas ternyata, sahabat. Jadi memang mereka duluan yang memulai ya. Nanti bagaimana tanggapan kita? Nah, ini mereka jadi bahagia. Padahal kita ini sedang mentertawakan keongok rayaan mereka. Ya, umat pengikut apalah namanya ini ya. Anda sendiri yang sebut ya, sahabat. Jadi si wanita Dewi Bulan yang aku namanya Dewi Bulan di sini itu adalah seorang yang aku murtadin dulu ya, sahabat. Katanya akhirnya kita direaksi oleh Bamtri. Sebetulnya orang ini sudah lama saya berikan reaksi ya karena keongok rayaan dia. Jadi dia pernah jadi narakoplak juga di sini, sahabat, di Yusuf Menubulu. Nah, si pengepulnya ini sekarang kan sudah ketangkap ya. Dan dia pernah berkesaksian di sini. Judulnya itu luar biasa, sahabat. Islam garis keras. Masuk oten. Saya sebut oten saja lah. Kalau Kristen bukan seperti dia. Kristen itu bukan orang seperti Lin ini. Ya, Kristen itu masih ada yang waras, yang akalnya sehat. Kalau si Lin ini oten ya, orang tudul emang nekat. Terima kasih ya Bantri ya. Nah, jadi nama aslinya di sini adalah Linsi Halimah di sini. Nah, diganti jadi Dewi Bulan ya. Besok ganti lagi jadi Dewi Ongo, sahabat. Terima kasih ya Bantri ya. Ya, di sini dia ngaku seorang muslim garis keras ya. Kita putarkan dulu, sahabat. Dari judulnya aja udah jelas nih orang bukan seorang muslimah ya. Islam garis keras gitu. Hati untuk mau membagikan kesaksian bagi kita semua. Ya, untuk waktu dan ruang kami serahkan kepada Ibu untuk berikan kesaksian bagaimana Ibu bisa mengalami Tuhan. Silakan Ibu Lin. Oke. Salam semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang ada di Indonesia dan ada dimanapun. Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun. Iya, berarti Islam garis keras dukun ini, sahabat ya. Dia ngaku seorang beragama Islam garis keras, tapi bapaknya nggak tahu agamanya apa. Oten, cukuplah berbohongnya Oten ya. Ya, kalau keluarga Anda sembraut seperti itu saja, bapaknya nggak tahu agamanya apa, katanya neneknya itu dukun. Lah dia ngaku-ngaku Islam garis keras, sahabat. Yang pertanyaan saya ini adalah Islam garis keras itu definisinya apa sih? Ya, jadi mereka ini memang dari awal sudah mau menyudutkan Islam gitu ya. Ini wajahnya yang seperti ongok raya saja ngaku Islam, sahabat. Lihatlah wajahnya itu. Penuh dengan kesipitan. Apalagi ngakunya dari Jakarta tadi kan. Masa orang Jakarta kayak seperti ini? Kita anggap sajalah dulu ya dia ini betul pernah Islam gitu ya. Kita coba lanjutkan di menit ini ya, sahabat. Menit 29. Ya, menit 29. Dia mengalami pergumulan katanya. Ini makin koplak nih, makin nampak ODGJ-nya, sahabat. Dalam pikiran saya itu saya bertarung. Tuh. Setelah itu mama saya, karena saya kan juga nggak tahu Islam itu seperti
apa pendalaman Islam itu seperti apa. Nah, ini ada ketahuan di sini kan, ngakunya Islam garis keras tapi pendalaman Islam nggak tahu. Ongo, ongo. Ini namanya Lindsay Halimah ya, ongok raya sahabat. Kita lanjutkan lagi. Islam garis keras tapi nggak tahu dalamnya Islam itu seperti apa. Karena di dalam NII itu tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Ternyata dia adalah anggota Udin Birahim Lato-Lato tak berfungsi, ulung tak bisa berdiri, ditinggal istri Mama Rika ya sahabat. Cocok ya, wajahnya wajah kayak cucu Udin. Ternyata anggota NII sahabat ya, berarti bukan Islam ya, sama kayak ISIS itu juga bukan Islam. Oten. Kita lanjutkan. Tidak diwajibkan untuk sholat ini itu begitu. Jadi saya sempat ngomong ke mama saya, ini saya ada pergumulan hati, pergumulan pikiran, apakah saya mesti keluar dari organisasi ini atau saya mesti tinggal dan meneruskan jihad saya. Ya, dia pakai istilah jihad ya. NII itu bukan jihad itu ya sahabat ya, itu adalah organisasi terlarang di Indonesia dan bagi umat Islam sendiri, sama seperti ISIS juga, itu adalah organisasi terlarang. Siapapun tidak menginginkan ISIS ataupun NII ya sahabat. Nah, ini ternyata orang sesat ya, orang sesat ngaku Islam ya sahabat. Dan istilah pergumulan itu memang tidak pernah ada di Islam. Pergumulan itu ya di Oten saja. Orang Kristen pun jarang sekali menggunakan istilah pergumulan. Yang selalu bergumul itu ya Oten sahabat. Mereka selalu bergumul dengan keongok rayaan mereka gitu. Astagfirullah. Nanti kita bongkar ya siapa si Lin Halimah itu sebetulnya. Kita lanjutkan. Mama saya juga sebenarnya kurang mengerti, cuma emang harus ngaji udah itu aja. Mama saya bilang, lu cobalah sholat tahajud aja lu. Begitu, padahal menurut Pak Yasin bilang bukan sholat tahajud sebenarnya, tapi sholat sholat yang lainnya saya nggak ngerti, saya lupa itu. Kopla. Bukan sholat tahajud tapi sholat apa itu namanya lupa. Ya karena Anda ongok gitu. Anda bukannya lupa saja, memang dalam kepala Anda itu tidak ada isinya tentang Islam. Jadi kalau ditanya pun tentang Islam lupa juga jawabannya ini sahabat. Jadi kalau jawabannya hanya lupa, kenapa harus beri judul Islam garis keras? Ongok. Itu namanya. Ya udah saya sholat. Sholat nggak tahu ya, sholat apa ya? Jam 2 pagi waktu itu saya bangun ya. Dengan niat saya meminta petunjuk, saya diberikan, paling tidak diberikan suara, diberikan inspirasi, diberikan sesuatu yang saya bisa mengambil keputusan. Niat sholatnya udah salah orang yang mengaku Islam garis keras ini sahabat. Niat sholatnya mohon diberi petunjuk, diberi suara ya, diberi inspirasi. Lihat ongok ini ya. Aduh, sholat apa itu niatnya kayak gitu. Orang niat itu ya misalnya sholat tahajud ya usoli sunatan tahajud gitu kan. Sengaja aku menunaikan sholat tahajud. Ini malah niatnya apa? Mohon beri aku suara, beri inspirasi. Garis keras sahabat ya, seperti garis yang ada di keningnya itu keras semua. Onyet. Lanjut. Saya sudah sholat, saya bangun jam 2 pagi, saya baca Al-Fatihah, saya bahkan baca surat Yasin, panjang kan surat Yasin itu saya ngaji, jadi jam 2 saya baca surat kursi. Surat kursi pula yang dibacanya, mana ada surat kursi ongok, yang ada itu ayat kursi yang berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kan ongok raya ini. Betul-betul keras ya, sekeras giginya sahabat. Lanjut. Apapun saya baca, saya sholat lagi, saya baca kursi lagi, sampai kiranya sudah mendekati subuh, saya tidak mendengar apapun, saya tidak merasakan apapun, cuma capek aja, mengkencengking tunggang-tungging, berkali-kali, capek, ngantuk, kesel juga. Saya memutuskan begini, saya bilang begini, ya Allah, kalau saya tidak mendengar apapun dari Engkau, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir.
Dia ngancam Tuhan, sahabat. Ya, Onyet satu ini udah mulai keluar jurus koplaknya. Dia ngancam Tuhan. Ini jurus oten betul nih, sahabat ya. Kelihatan dari wajah itu kan oten betul gitu. Menantang Allah karena sudah merasa lelah melaksanakan ibadah, sholat, baca Quran dan sebagainya. Lalu niatnya tadi nggak kesampai gitu ya, nggak dikabulkan. Niatnya apa tadi? Mendengarkan suara Tuhan. Ternyata Tuhan tidak berbicara kepadanya. Lalu dia tantang, Tuhan, sahabat. Ini makin koplak ya. Karena ini adalah hidup mati saya. Apakah saya akan tetap di sini, di NII, atau saya harus keluar? Dan bagaimana saya keluar? Oke, sampai subuh, sampai azan subuh, itu tetap tidak mendengar apa-apa. Tetap tidak merasakan atau ada yang menginspirasi saya. Apakah saya keluar, ataukah saya tetap di sini? Jadi dia mau minta jawaban, dia tetap di NII atau tidak, atau keluar dari NII gitu ya, sahabat. Dia kan mintanya ada suara tadi. Sebetulnya ini sudah ada suara ya ketika dia minta, ya Tuhan beri saya petunjuk. Lalu ada azan subuh, ini kan peringatan. Ingatlah Allah, ini adalah panggilan Allah. Kan gitu ya. Kalau dalam pikiran kita, kalau betul ya ini Islam dulunya ya, sahabat. Ketika umat Islam itu mendengar suara azan, bergetar hatinya. Ini malah dia ngakunya nggak dengar apa-apa katanya, karena memang telinganya itu udah tuli untuk kebenaran Islam dari awalnya, ya kan? Lalu saya bilang begini, dengan kesel deh, saya kesel banget. Dia makin Saya kesal. bilang gini, hei Allah, Tinju, kepal tinju, sahabat. kalau sampai subuh ini, akhir sholat subuh ini, saya tidak mendengar apapun dari kamu, kamu tidak menunjukkan siapa kamu tidak memberikan jawaban pertanyaan saya, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir bagi saya untuk menyembah kamu. Ya, Onyet betul lah kesaksian Silin ini ya, sahabat. Dia kepal tinjunya, dia tantang Allah, sahabat. Saya kalau minta dia sekarang misalnya ya, kan dia sudah percaya Yesus sekarang. Coba minta sesuatu ke Yesus hari ini. Apa yang mau dia inginkan gitu ya. Ya, misalnya minta petunjuk apa atau yang dia inginkan lah. Bisa enggak Yesus hari ini tunjukkan? Mohon di live-kan ya. Kalau bisa, Silin ini mungkin banyak umat Islam yang akan murtad. Terutama ini subscriber saya banyak kali nih. Udah hampir 134.000 ini. Kalau betul Silin ini ya, dia minta ke Tuhan, ya beri saya mukjizat Tuhan. Saya tunjukkan kepada orang Islam bahwa engkau adalah Tuhan. Mungkin banyak orang yang murtad. Tapi kan nggak mungkin ya. Dia kira Tuhan itu mungkin adiknya. Ya, jangankan Tuhan ya, penguasa saja di dunia ini atau di Indonesia lah, Jokowi, anggap Jokowi penguasa, lalu kita minta sesuatu ke Jokowi, tidak dikabulkan langsung itu, sahabat. Apakah ketika permintaan kita itu tidak dikabulkan, lalu kita kepalkan tinju kita hadapkan ke Jokowi, Jokowi, kalau sekarang kau tidak berikan juga apa yang saya inginkan, saya keluar dari negara Indonesia ini. Mungkin itu ya. Salah satu penyebab dia ini menjadi TKI mungkin di luar negeri ini, di TKI nih, sahabat. Ya, mungkin karena permintaannya tidak dikabulkan oleh pemimpin di Indonesia ini, sahabat. Ya, kelihatan dari wajah ini orang memang keras kepala ya, sama seperti kerasnya hati dia, sahabat. Nantang Tuhan, oten. Kita lanjutkan lagi, sahabat. Saya kasih kesempatan sampai subuh, subuh saya. Lalu saya sholat subuh, ya, masih berdoa meminta, nunggu. Tetap tidak ada jawaban, tetap tidak ada inspirasi. Akhirnya saya bilang gini, ngomongnya saya itu ngomong agak keras, ngomong agak kasar, bukan dalam hati lagi, bukan pelan-pelan lagi ngomongnya, saya ngomong kasar. Hei Allah, dasar lu mah bukan Tuhan. Jawab lu nggak kasih. Ini adalah subuh terakhir gue nggak mau lagi berhubungan dengan Islam, gue nggak mau lagi ngaji, gue nggak mau lagi sembahyang, gue nggak mau lagi ada hubungannya dengan Islam. Pokoknya hari ini adalah hari terakhir gue menyembah lu. Nah ini ya, sahabat, udah kelihatan ODGJ-nya ya. Saya udah sering jumpa orang seperti ini, sahabat. Anda kalau nggak percaya, coba Anda pergi ke rumah sakit jiwa, Anda akan menemukan orang-orang seperti ini. Belum lagi sikap, perangai, dan perkataannya, ucapannya, tampilannya juga kayak gini, sahabat.
Sembraut seperti ini ya, rambutnya terurai seperti ODGJ, ya seperti inilah ODGJ itu. Dan perkataannya ngawur seperti ini juga sahabat ya, nantang-nantangin Tuhan, nantangin orang-orang, semuanya ditantang ya. Hanya karena apa? Hanya karena keinginannya tidak tercapai sahabat. Karena keinginannya tidak tercapai itulah makanya dia jadi ODGJ. Astagfirullah, saya jadi kasar ya, karena memang dia kasar juga ngomong sama Allah ya kan. Ya, sebetulnya bukan Allah yang butuh dia ya. Kalau dia pahami itu, dialah yang sebetulnya membutuhkan Allah, Tuhan itu. Makanya kita tertawa saja lihat orang ini, sahabat. Hanya saja ucapan dia yang menghina Allah itulah yang perlu kita proses ya. Ya dia kan ngakunya sekarang WNA ya. Kalau kita lihat di ini di Facebook ini dia udah punya paspor ini ya di United States of America, sahabat. Dia jadi ditinggal di Amerika ya, belum tentu dia warga negara Amerika juga ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, mungkin karena keinginannya tidak terpenuhi oleh pemerintah Indonesia, WNI, lalu jadi TKI di sana ya kan. Wajah-wajahnya kan nggak wajah-wajah orang Amerika juga. Wajah-wajahnya ya wajah-wajah onyet, sahabat. Anda lihat saja di ini nih fotonya ya. Anda kan bisa lihat nih, no, tuh wajah-wajah onyet itu sahabat ya. Tidak ada Islam-Islamnya kalau dia tadi ngakunya sebagai seorang Islam. Lihatlah wajahnya itu sahabat. Nah ini ya, tidak perlu kita lihat semua wajah ini karena bikin kita sakit. Sakit kepala ya, kalau hati kita nggak sakit lihat orang seperti ini sahabat. Ya ini ya postingannya nih Facebooknya sahabat, namanya Lindsay Murtad, Christ follower ya. Ini juga isinya, ini penghinaan terhadap Islam. Contoh ini ya, 7 April dia mengunggah sebuah video yang beredar di salah satu TV Indonesia. Itu kan jelas oknum yang salah ya. Tapi dia menghina apa? Islam, bukan orangnya sahabat. Ya, pusing agama yang satu ini. Akibat anak haram hasil melacurnya Aminah, pengikutnya jadi begini, bikin anak haram di pesantren. Nah ini kan agamanya yang diserang. Saya walaupun dia ngaku Kristen, tapi saya tidak pernah mengatakan Kristen seperti dia ini semuanya sahabat ya. Tapi ini adalah oknum ya. Makanya saya sebut ini adalah onyet. Nah, dan saya sebut oten bukan Kristen. Karena Kristen nggak seperti ini perangainya sahabat. Nah tapi kalau dia ketika ada oknum di Islam ini berbuat tidak baik, yang disalahkan siapa coba? Agamanya, Islamnya, Allahnya, Rasulullahnya gitu. Nah itulah kemarin itu dia katakan, ini yang paling kasar ya sahabat, paling nista menurut saya, dia katakan bahwa Rasulullah itu adalah setan. Anda silahkan buka di video saya sebelumnya. Dan itu sudah mereka tanggapi juga gitu ya. Dan itulah tujuan mereka ternyata, sampai kita tanggapi. Ya oke. Dan saya yakin ini channel si sang penggugat ini tidak lama lagi nih ya. Sudah banyak dilaporin. Orangnya udah tahu ya. Dan ini sudah bisa jadi bahan dasar oleh para penegak hukum untuk mencari orang-orang seperti ini sahabat. Oke lah sahabat semuanya, ini part 2 saya menulis atau membuat video tentang orang-orang ODGJ ini. Jumpa lagi di part berikutnya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.